Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Eva Fidiano Fidausi, Faratisna Ramadhani, dan Rizkia Zahratun Nasi. Berikut pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MIN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada bacaan kedua tanpa melihat urutan ataupun langkah pengerjaan soal? Jawaban. Kasus tersebut menunjukkan adanya perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Dalam soal tersebut, peserta didik mampu mengerjakan soal kedua dengan hasil yang baik dan benar. Yang membuat peserta didik menjadi seperti itu adalah kemampuan peserta didik terhadap pemahaman masalah, perencanaan, dan pemecahan masalah. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, peserta didik telah mengembangkan pemahaman dan strategi pemecahan masalah yang didapat melalui guru sebagai fasilitator atau jembatan ilmu pada soal sebelumnya. Pertanyaan kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban. Pada kasus tersebut menerapkan metode behavioristik. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus, peristiwa atau informasi yang memicu respon, dan respons, reaksi atau perilaku yang muncul sebagai tanggapan terhadap stimulus. Stimulus yang ada pada kasus tersebut yaitu saat guru membuat langkah-langkah pengerjaan soal matematika untuk mencari nilai rata-rata yang harus diikuti oleh peserta didik. Kemudian, respons dari peserta didik yaitu mengikuti langkah-langkah pengerjaan soal matematika tersebut. Sehingga saat guru memberikan soal lain dengan langkah-langkah penyelesaian sama, maka peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Sebagai metode pembelajaran, metode behavioristik seringkali melibatkan penggunaan stimulus yang dirancang untuk merangsang respon yang diinginkan. Beberapa teknik yang digunakan melibatkan drill and practice, pengulangan, sistem reward punishment untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Teknik yang digunakan merupakan teknik pengulangan. Guru memberikan pengulangan pembelajaran berupa latihan soal agar terbentuk perilaku atau pembiasaan. Melalui kegiatan pengulangan tersebut, guru dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil dalam melakukan pemecahan masalah. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dan mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Usia 7 tahun menurut Jean Piaget, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide ataupun pikiran.
sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulasi kemampuan anak dalam berpikir. Selain itu, Rani juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung, contohnya seperti congklak. Kegiatan pembelajaran yang kelompok kami sarankan untuk kasus di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan yang dibuat Made sangatlah benar. Hal ini dikarenakan latar belakang peserta didik yang berasal dari Bali, di mana Bali memang tidak memperbolehkan adanya gedung pencakar langit, karena alasan kepercayaan. Dengan menjaga agar bangunan tetap rendah, Bali berupaya mempertahankan ciri khas tradisionalnya dan menghindari dampak modernisasi yang berlebihan yang bisa merusak nilai-nilai adat dan lingkungan. Hal-hal berbau budaya dan kultur memang sudah sewajarnya diperkenalkan kepada peserta didik sedini mungkin. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made adalah menilik peserta didik sebagai individu yang unik, berfokus pada latar belakang etnik, budaya, dan kultural peserta didik. Peserta didik akan lebih mudah memahami dan terlibat dalam materi pembelajaran jika pendidik dapat mengaitkan materi dengan pengalaman budaya mereka. Ini membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik, serta membantu peserta didik memahami konteks pelajaran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.